Kalian lihat kan? Itu masih banyak yang masih belum rapi. Iya. Coba tolong dirapiin. Beres, Bos. Beres, Bos. Yang cepet ya. Bunda. Prita, kamu ngapain ada di sini? Bunda jahat. Bunda telah mengusir rumah mereka. Mereka mau tinggal di mana, Bun? Mereka tuh yang menolong aku, Bun. Mereka tuh rumahnya nggak pantas digusur. Kamu tuh nggak ngerti ngomong apa. Kamu tahu nggak? Tanah ini milik Bunda. Dan Bunda itu udah baik banget sama mereka, ngebiarin mereka tinggal di sini tuh puluhan tahun. Sekarang tanah ini mau Bunda jadiin apartemen. Bunda jahat. Prita! Prita! Pak Yana. Nisa? Pak, mohon maaf, Pak. Saya butuh uang, Pak, buat bawa ibu ke dokter. Ada apa lagi dengan ibu kamu, Nisa? Kemarin rumah kami digusur paksa. Ibu terkena reruntuhan dan kakinya sekarang bengkak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Nisa, Bapak tidak bisa menerima kamu sebagai tukang sapu lagi di sini. Karena bos Bapak sudah menggantikan orang baru. Karena kamu tidak bisa kerja sepanjang hari. Kamu harus sekolah. Maafin Bapak ya. Iya, Pak. Makasih ya. Makasih, Pak. Nisa? Maaf, Bapak cuma ada uang segini. Ya, kamu pegang aja ya nak ya. Kamu yang sabar ya. Iya, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Prita! Prita! Ini Bunda pulang loh, Prita. Prita? 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 Kamu jangan bercanda ya, Prita? 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 Prita, kamu jangan bercanda ya, Prita? Enak banget tuh. Yoi. Siapa tuh yang nempatin tempat kita? Sirbo. Pergi Ibu, tempat kita ini jangan nyakitin ibu saya. Cepet pergi. Maafin ibu ya sayang. Ibu jadi nyusahin kamu. Kelumpuhan ibu ini benar-benar ngebuat kita semua jadi menderita. Ibu gak bebas bergerak dan ibu jadi nyusahin kamu. Enggak kok, Bu. Maafin ibu ya sayang. Prita, kamu di mana sih, Nak? Ya ampun, Prita.
Anissa. Mimpi itu. Kenapa aku mimpi itu ya? Ya ampun, Prita. Itu kayak Prita. Prita? Ya ampun, Prita. Bunda jangan dekat. Prita nggak punya bunda yang jahat. Maafin Bunda ya, Nak. Sekarang itu Bunda sadar kalau kamu itu kekurangan kasih sayang. Karena Bunda terlalu sibuk, Nak. Anissa, Ibu Dewi juga minta maaf sama kamu. Karena Ibu udah menggusur rumah kamu. Bu Rahma, saya juga mau minta maaf sama Ibu. Maksud Ibu, waktu itu saya menabrak Ibu. Iya, saya tahu saya salah. Saya takut. Saya nggak berani, Bu, buat keluar dari mobil. Iya, saya akuin saya pengecut. Mungkin saya terlalu sibuk, jadi saya kabur. Tapi saya... Prita malu punya bunda yang jahat. Prita kecewa sama bunda. Prita dengerin Bunda ya. Maafin Bunda ya. Bunda janji, Bunda gak akan ngelakuin kesalahan itu lagi, sayang. Terangkanlah, Bunda sayang sama Prita. jiwa yang berkabut, Maafin Bunda ya, Nak. langkah penuh dosa. Bila masa Bu Rahma, sekarang kalian gak perlu khawatir untuk biaya hidup kalian. Saya yang akan menanggung seluruh biaya hidup kalian. Bu, Ibu tidak perlu merasa bersalah. Saya sudah ikhlas. Saya ikhlas dengan jalan hidup saya yang sudah digarisi dengan Yang Maha Kuasa. Dan saya juga janji, Bu, saya akan menggagalkan penjualan tanah saya untuk jadi apartemen. Itu sebagai permintaan maaf saya. dalam pasrah, terangkanlah, terangkanlah hati yang Mulai besok kita akan mempunyai kantin baru. Dan pengelolanya adalah Ibu Rahma. Ibu Rahma ini adalah ibunya Anissa. Dan selain memberikan modal untuk pembuatan kantin, Ibu Dewi yaitu ibunya Prita, beliau juga akan memberikan sejumlah beasiswa untuk kalian. Terangilah, bimbing kami dalam langkah. Sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan hasil karya tulis Anissa, yaitu puisi. Dan ini adalah karya yang terbaik dari Anissa. Dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah bihai, ya Allah bihai. Pahlawan untuk aku adalah ibuku.
Ibuku hanya seorang penyapu jalanan, tapi hatinya begitu luas. Ia tak pernah lelah bekerja supaya aku bisa sekolah. Ibu juga nggak pernah mengeluh 10 km setiap hari yang harus ibu tempuh ke tempat kerja. 10 km lagi untuk kembali ke arah rumah. Sungguh bukan jarak yang dekat. Suatu hari ibu kecelakaan dan kakinya lumpuh. Ibu nggak bisa lagi bekerja seperti dulu. Aku menggantikan ibu menyapu sebelum dan sesudah sekolah. Aku hanya ingin balas semua kebaikan ibu. Dari kecil aku dirawat ibu seorang diri tanpa lelah. Sekarang aku ingin merawat ibuku. Aku nggak butuh Superman, Spiderman, atau lainnya. Aku hanya butuh ibu yang selalu ada di samping aku. Selamanya. 10 km yang kutempuh antara tempat kerja dan rumah sangatlah tak berarti dibandingkan panjangnya jarak kasih sayang ibu. Bagiku, itulah jarak menuju surga di telapak kaki ibu. 10 km menuju surga. Terima kasih, Nak. Terima kasih karena kamu sudah merawat ibu tanpa lelah. Kamu bukan sekedar pahlawan buat ibu, tapi kamu juga penjaga pintu surga buat ibu. dalam langkah ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir. Dalam cerita ini ada banyak mutiara cinta yang bisa kita nikmati dan kita ambil sebagai hikmah pelajaran hidup terindah. Yang pertama, bahagiakanlah seorang ibu, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah maka akan diletakkan di surga dan ia kekal di dalamnya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan di atas segala-galanya dan mereka yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai malaikat dalam kehidupannya, terutama ibunya. Kita bisa melihat seseorang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka sejatinya dia akan mendapatkan keuntungan yang besar fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan senantiasa cerita ini memberikan gambaran kepada kita untuk selalu memuliakan kedua orang tua, terutama adalah ibu